Ibu Lena boleh dibantu Bu, ini vasektomi ini sebenarnya apa ya Bu? Iya. Sebelumnya Ali saya mesti menyapa dulu nih Iya, ya. Mitra Selamat Kota, Ibu. siang ya Mitra Kota ya, Iya. pemirsa Radio Barabas dimanapun berada saat ini dan Iya. juga tadi katanya disiarkan lewat YouTube juga Betul. ya, YouTube Facebook, Ibu, ya, Facebook. Facebook dan juga kami menyapa dimanapun berada. Selamat siang ya, salam jumpa kembali, salam sehat selalu ini ya. Oke, tadi disampaikan apa itu vasektomi. Nah kita tahu ya, tapi saya menggelitik dulu nih. Tadi ada lagu ini Keluarga Cemara Keluarga itu. Cemara, betul, Nah, Bu. Keluarga Cemara ya, harta yang paling berharga itu adalah keluarga, istana yang paling indah itu adalah keluarga, Betul, puisi betul. yang paling bermakna itu adalah keluarga, Iya juga ya. dan mutiara yang paling. Nah, betul nih kebetulan Pak Doni nih yang senior kami juga ini ya. Nah, senior Pak Doni ketika Pak Doni ketemu dengan teman-temannya, yang ditanya itu apa Pak Doni? Pertama kesehatan dulu. Iya, kesehatan, terus ditanya Terus apa? ditanya, berapa jumlah cucu? Nah, ini dia kan. Berapa cucu? Iya, berapa cucu? Saya mulai ini sebagai ilustrasinya ya. Iya, Jadi iya, yang iya, ditanya iya. itu berapa cucu artinya keluarga, bukan Betul. ditanya berapa mobil ya Pak ya. Enggak pernah. Iya juga berarti ya, Bu. iya, berarti nggak salah kan apa lagu ini kan, Ah, berarti yang ditanya itu adalah keluarga, Keluarga, betul. keluarga. Nah, itu dalam salah satunya untuk membentuk keluarga-keluarga yang berkualitas tadi, tentu kita harapkan adanya pengaturan kelahiran itu tadi salah satunya oke. adalah melalui itu tadi MOV atau vasektomi ya kita kenal. Karena vasektomi itu merupakan salah satu metode operasi Oke. yang dilaksanakan kepada pria. Oke. Itu oke, nama oke. istilahnya gitu. Vasektomi ya Bu Iya, ya. Secara medis ini nanti akan mungkin sama Pak Doni nanti juga mungkin bisa menjelaskan ya. Ya karena beliau langsung teknis pelaku, dan medis. Betul, pelaku Ibu. sendiri merasakan Oh, dia sendiri. dia udah vasektomi Dia, juga Pak, ya? Sudah, Iya, itu makanya 10 tahun. sengaja. Oh, sudah 10 makanya tahun ya, kita Pak ya? langsung nanti Oh, menerima oke. apa pengalaman Beliau ya, testimoni ya, ya Bu ya. Iya, dan Oke. Oke, Ibu ini kita memang biasanya akhir tahun, biasanya BKKBN selalu apa namanya menggemakan vasektomi ini. Iya. Ini dalam rangka hari tertentu kah Bu atau memang Iya. ada program memang di akhir tahun Iya, begitu? memang sebetulnya kita harus diawali ya vasektomi itu kan merupakan seperti kami sampaikan tadi salah Iya. satu metode kontrasepsi ya yang dilaksanakan kepada pria. Iya. Nah ini diawali pada tahun 2012 Oke. di dunianya ya. Ini kan hari vasektomi dunia bukan Oke. Indonesia saja Oke, ya. oke. Nah di Indonesia itu dimulai tahun 2015. Nah ini diperingati setiap tanggal 22 November. Oh, Nah jadi besok kita akan bentar lagi ya, Bu, bentar ya? lagi kita akan melaksanakan. Nah tentu dengan momen tersebut, jadi Iya. kan BKKBN selalu memanfaatkan momentum-momentum ya. Nah seperti kemarin Hari Kontrasepsi Sedunia, Oke. Hari Keluarga Nasional. Betul. Nah sekarang dalam rangka Hari Vasektomi, tentu kita ingin meningkatkan peran Iya. serta keluarga-keluarga kita, terutama pasangan usia subur ini ya, Oke, untuk oke. bisa melakukan atau menggunakan vasektomi tadi. ya. Oke, Karena kita harapkan kan yang KB itu bukan urusan wanita saja kan. Nah, kita harapkan Iya. pria juga ikut berpartisipasi. Betul. gitu. Jadi ini seberapa penting Ibu seorang laki-laki memang harus memberikan peran sertanya Iya. untuk kontribusinya untuk kontrasepsi ini Bu di Iya. vasektomi. Karena biasanya memang masih jarang ya Bu ya kita Masih, dengarnya ya Bu ya. masih. Laki-laki yang ikut KB seenggaknya paling kondom gitu ya Bu Iya. ya. Jadi kita kan yang peserta KB pria ini kan ada dua, Oke. kondom, kemudian ada vasektomi ini. Oke. Nah katanya nanti ini sebentar lagi akan ada juga satu lagi katanya ini lagi pil katanya lagi disiapkan. Jadi pria juga bisa minum pil tapi untuk belum KB? belum beredar nih besok insya Allah kita akan mengikuti karena Oke. salah satu perguruan tinggi negeri ini akan mensosialisasikan bagaimana. Nah untuk yang sekarang ini kan ada kondom dan MOP tadi. MOP. Nah seperti kami katakan urusan KB itu kan hanya bukan urusan perempuan. Nah juga pria harus ikut berpartisipasi. Betul. Walaupun kita mengalami kendala ya. Artinya apa? Pada sampai saat ini kita belum sesuai dengan harapan untuk pencapaian Oh gitu Bu? vasektomi ini. Artinya masih jauh yang diharapkan? Masih jauh kan secara rata-rata juga secara nasional ya hasil SDKI 2017 kemarin. Oke. Ini kita baru untuk peserta KB pria ini untuk yang vasektomi itu sekitar baru 2%-an. Waduh. Masih kan Dari total yang iya, memakai peserta, kontrasepsi? pakai kontrasepsi. Jadi kan masih rendah, kecil ya, Bu, ya? Apalagi kita juga di Riau nih. Makanya kita membawa motivator pria ini. Kita oke, mengharapkan oke, bisa oke. memotivasi Bapak kita ya, pasang usia subur nanti bisa Oke. ikut
vasektomi. Betul. Nah, karena kita secara ini di Provinsi Riau juga belum sesuai dengan harapan. Oh. Ini kita sudah hampir November nih ya. Betul, Nah, betul Ibu, betul Ibu, betul. kita baru MOP ini sekitar 40% baru sesuai target yang telah ditetapkan oleh Waduh, pusat. oleh pusat. Nah, mudah-mudahan nih dengan ini, mudah-mudahan melalui acara ini ya Pak Iya, Doni ya, iya, motivator Pak Doni, ada kita nanti bisa ikut berpartisipasi peserta KB Pria terutama MOP ini. Betul. Oke, nah langsung lah mungkin ya ke Pak Doni dulu ya Ibu ya. Iya. Tapi minta kata sekali lagi ya, sepanjang acara ini Anda bisa menggunakan line telepon nanti di segmen kedua ya untuk bertanya tentang vasektomi atau juga program-program yang terkait BKKBN boleh ditanyakan. Ya di line SMS, telepon dan juga WhatsApp nomornya sama 0822 85 046975. Oke, ke Pak Doni. Pak Doni sebagai akseptor juga berarti ya Bu, Pak ya, yang sudah melakukan vasektomi begitu ya Pak ya? Iya. Oke, kemudian motivator juga beliau ini, Mitra Kota, artinya kita bisa tanya banyak ke beliau terkait kenapa laki-laki ini harus vasektomi ya Pak ya. Oke, tapi sebelumnya Pak Doni dulu kenapa pada akhirnya jadi ikut vasektomi Pak, atau memutuskan untuk vasektomi gitu Pak? Terima kasih Ali. Sedikit saya menyambung dari Ibu Kepala tadi. Sebenarnya kita ini memang susah ya merubah pola pikir atau dalam bahasa kamparnya itu mindsetnya. Asik, itu bahasa kampar ya Pak ya? Kampar itu, karena orang kamparnya, karena mindsetnya. Iya. Karena apa? Setiap kita berbicara tentang KB, itu selalu jawabannya itu urusan wanita. Oh, Gitu Bu ya? oke. Itu urusan perempuan. Sebenarnya Iya. salah. Ya urusan anak itu ya urusan bapak dan ibu. Betul. Iya kan? Iya, Keluarga iya. itu urusan kedua Belah si pihak istri ya? dan suami. Oke. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ali tadi, kenapa Pak Doni ikut vasektomi? Sebenarnya saya tuh kasihan sama istri saya. Kasihannya kenapa Pak? Nah, kasihannya begini, bercerita sedikit ya Bu. Iya, Oke, boleh. oke, Kan pengalaman oke. nih dia Betul, dengar betul, ini Ibu. salah Betul. ya. Jadi istri saya itu pakai pil nggak bisa, sakit melulu. Oh, Sakit, pusing ada segala efek macam. sampingnya Nah, nanti begitu Ibu bisa tanya aja nanti ke Ibu Kepala ya. Ya, terus saya coba pil yang mahal. Diana, bukan promosi Bu ya. Ya. Dengan harganya hampir 100.000 sama juga. Oh, Nah, sakit oke. juga. Oke. Terus saya coba robah ke IUD. Oke. Berubah ke IUD tetapi menstruasinya sampai 20-23 hari Bu. Oh, Ya, oke. jadi panjang. Jadi mungkin tidak cocok. Kalau memang ada di wanita itu namanya MOW ya Bu ya. Nah, sementara istri saya itu termasuk yang golongan darahnya T, takut. Nah, begitu. Golongan darahnya takut dia Oke. dengan kata-kata itu dia takut. Nah, akhirnya saya berpikir, kenapa saya coba kebetulan memang ada gitu KB Oke. pria ya. Dan saya berpikir lagi, ini udah difatwakan belum? Nah gitu loh Bu. Nah difatwakan, ternyata sudah difatwakan sama MUI bahwa vasektomi ini halal dan boleh. Oh, Nah itu kalau nggak oke. salah saya itu di Surabaya tahun 2012 Bu. Oke, oke. Saya putuskan lah bahwa saya coba. Mula-mula memang secara jujur saya mula-mula memang kan kata operasi ini mengerikan Bu. Takut ya. Iya. Tapi saya cobalah, saya berani. Ternyata kata operasi itu cuma dalam teori aja, nggak ada operasi itu. Ya Bu, saya ngalami, nggak ada yang katanya operasi. Nah kata operasi ini bapak-bapak udah mulai takut. Betul. Takut. Ternyata sudah saya jalani. Wah lebih sakit bersunat lagi sebenarnya. Oh, serius, Jauh. Pak? Serius. Serius. Nggak apa-apa kan? Langsung gitu ya. Jadi sebenarnya cuman waktu itu ya belum canggih betul alat. Oh. Cuman ditores 0,5 cm. Nggak sampai 2 cm cuma Pak. 0,5 Bu, Iya, 0,5, kecil, ya. kecil Jadi sekali. bukan yang dibius kayak mau operasi lahiran gitu. tidak. ya? Bius lokal aja. Lo dikit ya, lebih. Nah, waktu itu ya alat kayak begitu loh. Waktu itu saya. Jadi begini aja ditutup pakai Endiplas, ya sudah selesai. Nggak perlu dijahit kata ada. Jadi ini perlu bapak-bapak Diluruskan begitu ya, Pak, ya? jadi supaya dia mengerti. Sebenarnya butuh waktu cuman 10 menit itu udah lama itu. Iya. Waduh, penyembuhannya Pak?
penyembuhannya 3 hari saya udah sembuh. Ini mah bukan operasi, luka ini namanya. Kayak kita kegores sama apa Pisau jala silet. duri gitu sedikit atau jahit. Nah, ini yang perlu saya terangkan. Nah, jadi kita merubah bahwa kita ini MOP itu bukan operasi yang mengerikan. Apalagi sekarang canggih lagi ya, Bu. Apalagi tanpa pisau. PTP, vasektomi tanpa pisau. Tanpa pisau itu. Jadi pakai apa, Ibu, Pak? Alatnya sedikit aja, kecil aja gitu, Pak. Itu jadi dikenal dengan PTP. Nah, PTP itu dilakukan oleh dokter yang ahlinya Dokter Irawan Chandra. Itu luar biasa di rumah sakit, bukan promosi ya, rumah sakit Prima. Jadi itu sebenarnya saya ingin menghimbau bapak-bapak, kalau memang kita ya kasihan atau sayang sama keluarga, ya tidak salah, apa salahnya kita yang mengalah selangkah gitu ya, Bu ya. Nah, kita ikut gampang, masalahnya tidak merepotkan. Terus timbul pertanyaan, Pak, saya ini pekerja berat. Bagaimana nanti Pak? Saya kan masih terganggu nggak gitu ya? Nah, saya terangkan. Pekerja berat saya ini dulu mantan pemain band. Drummer, pemukul drum. Terus saya sekarang hari-hari ngajar senam. Nggak ada pengaruhnya sedikit pun. Jadi Pak, mohon izin nih, sama aktivitas seksual gimana Pak? Ada pengaruh kan? Nah, masuk ke situ. Sebenarnya dengan aktivitas seksual itu tidak ada sama sekali. Tidak ada perubahan apa, tidak ada perubahan sedikit. Nggak buat kita impoten. Nah, gitu, ini ya yang perlu kita luruskan nanti antara fakta dan rumor itu ya nanti ya. Nah, jadi tidak ada. Saya aja. Cuman saya mungkin membayangkannya begini. Mungkin bapak-bapak pernah melihat namanya akuarium. Akuarium ini ilustrasinya ya Pak. Nah, ini akuarium itu kan ada ikan ya. Ikan itu kita gambarkan sebagai laki-laki. Kalau kita sudah vasektomi, yang akuarium airnya ada. Cuman yang nggak ada ikannya, itu yang namanya. Yang tabung kecil yang membawa sperma itu ya Pak. Itu yang nggak ada. Jadi sperma tetap berfungsi, tetap apa? Cairan ada. Ada cairan ada. Kita kan ada pengaruh ke alat kita. Yang kan yang dikhawatirkan bapak-bapak ini anten saya mencing lagi nanti nggak apa. Nah, begitu. Sebenarnya tidak ada. Secara jujur ya, mungkin pengaruh psikis. Karena kita udah tidak menghamili, ya kita agak ada peningkatan seksual gitu Bu Kepala. Gitu ya? Ada peningkatan karena kita udah nggak terbebani. Berarti justru lebih baik aktivitas seksual. Lebih baik, lebih bagus. Ya biasanya sekali mau 3 kali masih sanggup saya. 3 kali makan maksudnya minta kota. Makan obat ya. Nah, jadi begitulah. Jadi perlu diluruskan. Nah, sedikit mungkin berbicara tentang rumor dan fakta. Betul. Kayaknya kita gabung aja ya. Betul. Berarti ini vasektomi ini bukan kebiri gitu ya Pak ya? Bukan. Tidak ada sama sekali. Sedikit banget yang digores ya. Maka itu tadi kata Ibu Kepala tadi ada alatnya yang baru yang canggih betul. PTP namanya. PTP ya, vasektomi tanpa pisau. Gitu. Wow. Jadi nggak perlu takut. Harusnya ini yang memang ini perlu ditanyakan sama Ibu juga nih Bu. Ini keluarga atau pria yang akan melakukan vasektomi ada persyaratan khusus nggak? Pasti harus ya. Tidak semuanya saya ahli nih. Iya, makanya mentang-mentang Pak Doni harus memotivasi kan? Iya, tapi tentu ada persyaratannya. Pertama dulu tentu harus ini pasangan yang terikat dengan perkawinan yang sah. Ini kata kuncinya ini dulu ya Pak Doni ya. Jadi harus tidak kita persyaratan itu. Jadi ada pasangan usia subur itu tadi kan pasangan usia subur itu artinya terikat oleh perkawinan yang sah. Nah, kemudian tentu dia harus dari keluarga karena kan sesuai dengan keluarga Cemara tadi. Nah, tentu dia ini harus keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis ya. Kita lihat tentu kita karena nanti yang mendampingin kader-kader di lapangan ya. Dia tentu lebih tahu bagaimana keluarga tersebut ya. Kemudian tentu dia sukarela. Kita tidak ada paksaan. Harus setelah kita berikan motivasi. Nah, tentu dia harus sukarela ingin melaksanakan menerima pelayanan dan ini tentu harus mantap ya karena ini kan metode kontrasepsi ini kontap ya. Jadi artinya mantap, dia siap untuk melakukan dengan sukarela. Kita lakukan pelayanan vasektomi ini. Kemudian tentu dia sudah mempunyai anak ya. Mempunyai anak itu harus syaratnya ya, harus mempunyai anak minimal hidup ya. Dan minimal anak yang terkecil itu berumur 2 tahun. Nah, itu harusnya minimal harus 2 tahun umurnya ya gitu. Dan jumlah anak nggak dibatasi Bu? Jumlah anak tentu kita harapkan sudah punya anak 2 ya Pak ya. Dan
kita oke. harapkan istrinya juga berumur ya Mm-mm. sekitar 25 tahun ya. Oh, oke, Nah, oke, kemudian tentu dia sehat secara jasmani, rohani dan Mhm. tidak menderita penyakit yang berindikasi misalnya Hmm. kayak gula Oke. atau kencing manis Mhm. atau jantung. Nah, tentu tidak bisa kita lakukan tindakan Oh. vasektomi tersebut. Artinya ini harus dengan tenaga medis yang profesional ya, Bu, Iya, ya? benar-benar. Kalau di Riau di mana saja Bu bisa Nah, mendapatkan vasektomi pelayanan ini, Bu? Iya, seperti tadi kan vasektomi tadi jangan bayangkan harus masuk ruangan operasi ya. Iya. Sebetulnya Oke. kan tidak seperti Pak Doni Aha. cerita dia anak kecil ya, Aha. 1 sampai 2 cm kemudian setelah selesai dikasih Handiplas. handiplas saja Oke. gitu, tidak perlu Oh. harus dijahit pakai Oke. verbal gitu kan. Oke, Nah, oke. sebetulnya tempatnya itu kita di samping kita melakukan di rumah sakit ya, di Iya. rumah sakit. Aha. Kemudian juga kalau kita di lapangan tidak memungkinkan, kita layannya di mobil muyan kita. Oh, bisa? Nah, bisa. Kan kita Oh. sudah mobil muyan kita kan fasilitasnya cukup Hmm. sesuai dengan SOP ya. Oke. Artinya tempat pelayanan itu harus sesuai dengan standar ya, Mhm. standar pelayanan itu. Oke. Nah, kemarin kita di Provinsi Riau ini alhamdulillah seperti disampaikan tadi Bapak Dokter Irawan Chandra ya. Hmm. Alhamdulillah kita mendapat dukungan dari Rumah Oke. Sakit Prima. Oh, berarti Rumah Sakit Prima bisa. Alhamdulillah Rumah Sakit Prima kemarin kita kerjasama, beliau bisa melakukan kapan saja, yang penting janji dulu sama beliau ya, Oke. sehingga takut nanti dia ada operasi yang lain gitu Iya, kan. betul, betul, Nah, betul, alhamdulillah betul, betul. seperti tadi. Iya. Halo Baraba, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Yadi. Pak Yadi. Pak Yadi di mana, Pak? Arif Kasim ya. Oh, di SSQ ya. Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Apa kabar Pak Yadi? Sehat Pak Yadi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sok silakan Pak Yadi, mau tanya apa Pak Yadi? Begini, saya mau tanyakan, apakah setelah pemasangan dalam jangka waktu lama gitu ada efek sampingnya atau tidak? Dan bisa normal kembali seperti biasa gitu? Oke, gitu ya Pak Yadi ya. Iya. Pak Yadi akan vasektomi. Oh, langsung closing nih kita. Pak, enggak langsung di closing ini nih. Langsung ke Pak itu saja Pak Yadi. Oke, ya. Itu saja. Pak Yadi, makasih ya Pak Yadi ya. Sehat selalu Pak Yadi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, nah ini nih pertanyaannya mungkin belum tersampaikan. Silakan Pak Doni, ke Pak Doni, mungkin Pak Doni yang bisa menanggapi ini selaku motivator dan akseptor juga kan? Ya. Sudah 10 tahun yang ditanyakan, kalau udah pemasangan dalam jangka waktu yang lama ada side effect-nya nggak? Kemudian kalau mau kembali lagi bisa melakukan pembuahan atau juga ini bisa nggak? Nah, Baik, ini terima kasih Bapak apa tadi? Pak Yadi, Pak Yadi. Kalau pertama yang saya jawab tadi itu maksudnya itu sesudah kita operasi gitu ya? Iya, Iya. betul. Efek samping. Kalau pemasangan udah jangka lama, kayak Pak Doni udah 10 tahun kan? Iya, sampai hari ini Heeh. nggak ada masalah. Oke. Sampai hari ini nggak ada masalah, tapi mungkin saya semakin fit aja. Mungkin ya kita nggak jelas ya Bu ya. Mungkin Secara psikis. psikisnya saya sehat. Mungkin kita ini kan produksinya terus ya Bu. Iya. Tapi Oke. karena Oh, kalau dipotong, laki-laki ya. tapi kan itu kan diserap oleh tubuh, Spermanya kata tetap, dokter. iya, semakin Jadi sehat. saya semakin fit aja, Oh. nggak ada masalah. Malah saya usia sekarang udah mau 63 tahun loh, Wow, masih wow. masih ngajar senam lagi, Wow. masih kuat. Hmm. Nah, berkenaan dengan pemulihan, itu kan udah dibatasi tadi pertama, bahwa ini adalah alat kontrasepsi kontap. Kontap itu kontrasepsi mantap. Mantap itu ya kita melangkah mantap tidak mundur lagi. Oke. Ya kalau umpamanya kita dikembalikan kita bisa membuai lagi ya itu kalau secara medis memang bisa. Bisa. Itu Oh, yang berarti kita bisa kembali normal. Kalau Bisa. misalnya kan kita mengatakan kita nggak bisa ada apa ya, misalnya Iya. menginginkan kembali. Iya. Sebetulnya kan kita tidak menginginkan itu ya. Tapi kalau memang kita kan tidak bisa Iya. apa ya? Iya. Mungkin nggak tahu ini Nggak ingin tahu. kembali, Betul. ingin kembali. Jadi bisa namanya rekanalisasi. Oh, Itu bisa normal lagi ya, Bu, ya? Itu mengembalikan fungsi reproduksi kembali. Bisa. Siapa tahu kan Nah, nanti Pak Doni ada jodoh sama gadis pula. Waduh, Ya. umur dah. Iya kan, Bu? Iya kan kalau Umur nggak itu boleh. apa ya kalau istrinya kawin yang kedua Iya. enggak tuh ada syaratnya ya Lia. Kenapa? Iya, Gitu, iya, makanya. kita kan itu rencana yang kita yang tentukan yang kuasa ya. Betul. Jadi ada Nasib itu. rekanalisasi Iya, namanya. betul. Tapi Oh, bisa sedikit ya, Bu, mungkin ya? Bu Kaper, Iya, iya. saya mungkin timbul pertanyaan juga sama Bapak yang nanya. Maksudnya normal di sini apakah normal secara seksual gitu ya? Kalau menurut saya sih itu yang dituju. Oh, Kalau gitu ya. seksualnya jujur bilang tidak ada pengaruh sama sekali, tidak ada masalah. Justru tadi Pak Doni bilang bisa Semakin malah lebih baik. mantap ya, lebih Iya, baik karena ya. kita fit gitu. Lebih fit ya. Cuman Ah. pemerintah itu tidak akan ada mengembalikan kembali itu programnya nggak ada ya Bu ya.
nggak ada. Oh. Ya Iya, maka itu. bisa. Tapi kita harus kontak. Artinya bisa Bisa, kembali bisa, normal lagi ya. bisa. Siapa tahu nanti Pak Doni kan mau nikah sama gadis, dia kan harus punya anak kan si gadisnya kan. Iya. Nggak tahu loh nasib Yang- Pak. nggak Takdir mungkin, kan. Pak. Tapi Bapak yang tanya tadi, jodoh. terima kasih pertanyaannya. Iya, iya. Jadi betul Pak, kita fit aja Pak, jangan khawatir, tidak ada pengaruh sedikit pun. Oke. Sedikit pun tidak ada pengaruh. Jadi Alhamdulillah. ada guyon juga nih, Apa- Ali. apa, Bu? Kebetulan Apa, saya Bu? juga sering ketemu dengan Eh. bapak-bapak yang sudah divasektomi ya. Iya. Artinya apa? Itu ada saya tergelitik sampai sekarang masih mengingat terus saya. Apa itu? Yang dibunuh itu bukan ularnya, Oh. tapi yang dibunuh itu bisanya. Ah. Nah, ini kata Iya, kuncinya. iya. Nah, ini yang ngomong bukan saya, maksudnya Iya, saya. iya, Ya, jadi iya, saya iya, ingat iya. terus Iya. si bapak Oh, ya iya kan. juga Betul, ya. Bu. Salah Betul, satu betul, daerah betul, saya ke betul, sana, betul, betul. ketika saya ketemu motivator dia Aha. bilang seperti itu. Oh, Oh, benar oh iya juga ya si juga ya. bapak ini ngomong ini Betul, ya. betul, Pak. Makanya Betul, betul. Oh, iya. Pas itu yang dikatakan Ibu Kepala. Iya. Ularnya tetap hidup Pak. Iya, Tetap yang dibunuh itu stabil. bisanya gitu Bisanya kan. aja udah nggak bisa menghamili. Iya. Oke, Iya. Pak Yadi, mudah-mudahan ilustrasi dari Bu Kaper tadi udah langsung inilah ya, langsung jelas ya. Ular tetap hidup, bisanya yang mati, Iya, yang hilang iya. ya. Tapi kalau mau keluar bisanya lagi nanti suatu waktu bisa, Iya, gitu ya itu Bu ya. rekanalisasi. Bisa Tapi- rekanalisasi lagi. Oke, siapa tahu ketemu musuh nanti yang harus diracuni kan. Nah, oke, silakan di line telepon tadi yang coba bergabung di line telepon 0822 8504 6975. Oke, coba ini Ibu Asnawati. Assalamualaikum Ibu Asnawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aldi. Iya, apa kabar Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Tadi baru habis senam sama Pak Doni. Oh, murid senangnya Pak Doni. Sampai fantasan kalau Iya. segar Pak Doninya ya. Oke, Bu Asnawati berarti ternyata ini ya. Ini Bu Asnawati ini pendengar kita karena di sini nomornya sudah tersave. Oh, Makanya langsung disapa tadi kan keluar nomornya langsung Ibu Asnawati suka apa nih Bu terpotong? Suka jadi. Suka jadi. Oke, Bu Asnawati silakan Bu Asnawati mau tanya apa Bu? Ini, kan kalau mau gimana mau punya momongan lagi gitu kan, itu dioperasi lagi kalau yang udah vasektomi itu. Oke, gitu ya. Iya. Oke, Ibu selama ini pakai apa Bu? KB-nya? Apa suntik? Oh suntik ya. Oke, Iya. nah udah kasih suami aja lah sekarang. Iya, ini Ibu. Makanya nanti mana tahu suami, ya kayak yang Aldi bilang tadi, mana tahu nanti suami dapat yang baru. Jangan cita-cita gitu dong Bu, nggak mau kalau ya itu apanya kalau apanya itu saya nggak mau. Nggak boleh, nggak boleh vasektomi ya. Nggak boleh Bu. Iya. Tadi Nggak kan mau syaratnya seperti keluarga itu. yang bahagia harmonis tuh Betul, Ibu. betul, Nah betul, itu betul, syaratnya betul. tadi kan Bu. Oke, Iya. oke. Iya, tapi mana tahu kan kita nggak tahu, Bu. Siapa tahu umur kita juga ya Iya. Bu ya. Iya, iya, gitu Iya, dia. jadi seperti kami sampaikan tadi bisa Ibu rekanalisasi yaitu penyambungan kembali fungsi reproduksi ya. Oke. Tapi ini bukan kita kita bukan mensosialisasikan ini ya Bu ya. Karena itu tadi kata kuncinya kan mantap. Makanya mantap gitu Iya, artinya iya, mantap, iya. tidak ingin punya Iya. anak lagi. Iya. Dalam artian makanya persyaratannya tadi harus punya anak dan Iya. jumlah anaknya terkecil 2 tahun Betul, gitu kan. betul. Karena ini cukup mahal juga biaya rekanalisasi ini Bu dan kita tidak bisa Oh, gitu. iya iya Ibu ya. Jadi betul-betul ya. Karena tadi ibunya seperti Pak Doni tadi kan ibunya Iya. makan pil nggak bisa, Uh-uh. suntik nggak bisa, IUD nggak bisa. Tentang Pak Doni karena sayang sama cinta Betul. pada istrinya, Mhm. nggak ingin istrinya menderita ya. Betul, Nah, betul. Namanya Susi. namanya Susi. Suami sayang istri. Suami sayang istri nih. Ini kita angkat aja deh Pak Doni ketuanya. Jadi- Nah ini ya Bu ya. Jadi kata kuncinya Iya, mantap ini Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih kembali. Ibu Asnawati itu aja Bu. Makasih. Iya. Iya, assalamualaikum Salam Ibu. sehat Bu As. Iya, waalaikumsalam. Saya. Iya, Bu Asnawati ya. Bu Asnawati Sukajadi, terima kasih tadi yang coba bergabung di line telepon lagi tadi silakan ya. Ini mumpung segmen buka line telepon di nomor yang sama 0822 8504 6975. Oke. Banyak yang mau vasektomi nih kayaknya, Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Sri. Ibu Sri Iya, di Tangkuban. Tangkuban Perahu. Tangkuban ya. Perahu. Bu Sri silakan Bu Sri. Saya baru dengar, tapi saya mau dapat informasi aja. Hmm. Kebetulan suami saya lagi keluar kota, jadi Hmm. kalau misalnya nanti saya mau memberitahukan ke suami saya, Mhm. ini bisa dapat informasi langsung ke BKKBN atau ada rumah sakit lain atau seperti apa. Hmm. Kemudian Prosedurnya yang mau gitu saya ya? tanya- iya, prosedurnya. Kemudian yang saya mau tanya juga, Hmm. kalau mau vasektomi itu apa memang
di tempat-tempat, maksudnya sudah disiapkan sama pemerintah atau kita mandiri ke rumah sakit sendiri? Seperti oke. itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Sri Tangkuban Perahu ke Ibu Kaper ya Tangkuban Bu Perahu ya. di daerah mana itu? Daerah Sultan Syarif Kasim juga Bu. Oh, Daerah iya. 50 ya kalau Iya, nggak salah. Iya, iya, karena saya Kecamatan baru 50. nih. Ibu belum baru semua, di sini. belum semua Iya. hafal ya Daerah daerahnya. 50 Bu, Iya, Kecamatan 50. Iya, Iya. Bu Sri tadi ya. Iya. Jadi sebetulnya bisa sebetulnya kalau alhamdulillah mandiri sih alhamdulillah ya. Tapi kami BKKBN masih kita fasilitasi karena ini kita juga alhamdulillah masih tahun ini ya. Oh, berarti Tahun ini difasilitasi oleh pemerintah ya Bu ya? Kita difasilitasi termasuk anggarannya juga. Jadi nanti kalau memang Ibu ini itu masuk Kota Pekanbaru ya, Iya. bisa lapor ke kantor Baik. pengendalian penduduk dan KB Kota Pekanbaru. Oh, Dalduk. Ya, Di Dalduk jalan? dan KB masih di Puyuh, Jalan Jalan Puyuh. Jalan Puyuh Sukajadi ya. Sukajadi. Atau Dekat. melalui PKB-nya. PKB-nya juga petugas keluarga. Tapi kalau nggak ketemu juga bisa ke BKKBN juga. Ya, Nanti kita gampang lah ya. fasilitasi. Nanti kita Atau ke Barabas teman-temannya. Barabas, lewat kali juga ya, Iya. lapor ke Barabas. Iya, Nanti iya, kita iya. bisa siapkan karena dokter tadi alhamdulillah dokter Irawan Irawan Chandra Chandra. tadi siap ya. Nah, kalau kita yang memfasilitasi nanti tentu anggarannya dari kita. Oh. Nah, ini juga kami perlu sampaikan juga ini seperti tadi disampaikan sama Pak Doni ya. Biar pemirsa tahu juga ini kita di samping medisnya kita kita ada biaya dari BKKBN ya untuk Oke. tahun ini ya. Nah, kemudian ini karena 3 hari ya baru bisa beraktivitas, kita harapkan tadi kan setelah operasi itu jangan beraktivitas yang berat-berat Oke, dulu. oke. Nah, kita ada namanya biaya penggantian biaya hidup. Allahu Ada Akbar. sekitar Ada 300.000 dikasih juga. dikasih dari BKKBN pemerintah dalam hal ini melalui BKKBN. Jadi kita kasih Oke. namanya biaya apalah walaupun kecil itu baru Oh, namanya iya, ya. uang akomodasi gitu ya Bu ya. Selama 3 hari Selama 3 diharapkan hari. istirahatlah dulu. Waduh, Nah, ini mantap dari BKKBN ya. Apresiasi nih sama pemerintah ya. Iya. Jadi ini demi kesejahteraan keluarga Betul, ya Bu ya. betul. Oke, luar biasa. Nah, tadi mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Doni sama Bu Bu Sri Bu barusan Sri, ya. ya. Terima kasih Bu Sri, tapi mungkin bukan untuk Bu Sri aja, untuk seluruh pendengar, Iya. bahwa kalau kita sesudah vasektomi memang penyembuhannya itu 3 hari ya, udah sembuh. Tapi sebaiknya seminggu itu kayak tidak berhubungan. Oh, tidak aktivitas seksual. Oke. Tidak, kalau udah seminggu udah sembuh, udah total kering kan kecil sebenarnya, Iya, kering iya. udah. Kalau kita mau hubungan seksual lagi, upayakan selama 20 kali itu pakai kondom. Oh, pakai kondom dulu ya Bu ya. Jadi ketika si aseptor tadi pulang, memang kita di samping obat, tidak kita berikan Kondom juga? Iya. Oh. Jadi sehingga kita harapkan hasilnya lebih maksimal ya. Kita maksimal. dikhawatirkan nanti kalau masih ada gitu Ada tahu tertinggal. sisa-sisa gitu tadi kan. Atau hamil lagi nanti kan ribut. disalahin. Nah, Juga. dikira ternyata. Nah, Iya, kita iya. harapkan itu tadi yang disampaikan. Ada Iya. pakai kondom dulu ya. Iya, maka itu saya mungkin sedikit menambahkan ya Bu Kepala. Kalau ibu-ibu atau bapak yang lebih ingin jelas lagi, silakan ke BKKBN atau ke Pusyandra, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Nah, BKKBN. kita ada di Iya. situ di BKKBN. Ada nanti mau konsultasi, silakan. Kalau mau ketemu saya sih hari Rabu. Oh, tapi ke BKKBN itu enak Mita Kota. Jadi Iya. datang ke pos security-nya aja Oh, udah langsung diarahkan ya Bu. iya. Mau ketemu apa, mau butuh apa, Iya. udah langsung diantar. Iya. Ya pelayanannya maksimal Karena banget. kita tadi disampaikan Pak Doni, kita ada pusat pelayanan keluarga, Iya, semua konsultasi apa saja, Iya. termasuk tadi MOP, termasuk balita, Oh. termasuk remaja, Ada di sana? Lansia. Ada. Jadi kita punya, jadi masyarakat bisa berkonsultasi. Oke. Dan kalaupun tidak bisa ketemu langsung karena ini masih pada si pandemi Betul, ya, betul, nah bisa betul, lewat betul. Diakses ya. diakses di BKKBN kan Oh. punya ada Instagramnya, Betul, betul, Bu. ada websitenya kita, jadi bisa. Betul. Instagramnya BKKBN di follow aja Mita Kota @bkkbn.riau. Ya, Ya. jadi bisa follow di sana. Oke, Ibu Adriani ini ada telepon ya. Coba kita sapa dulu ya, Bu ya. Ya, halo. Assalamualaikum Bu Adriani. Waalaikumsalam, Alia. Iya, Ali, Ibu silakan mau tanya apa langsung aja Bu, karena dari WhatsApp call takutnya ada delay. Iya, ini saya mau tanya, kan meyakinkan bapak-bapak atau laki-laki agak susah nih. Maksudnya mengambil pengertian pada dia gitu. Umumnya biasanya kan para ibu aja yang ngalah nih. Oke, curhat, ibunya curhat. Kecuali Pak Doni nih. Oh gitu.
Jadi itu maksud saya. Jadi misalnya saya harus bawa suami saya kemana, maksudnya biar dia yakin, biar Oke. gimana ngomong, gitu maksud saya tuh. Gitu ya. cuman itu Caranya ya, saya caranya ngebujuknya gitu, Bu. iya. Nah, solusinya gimana gitu. Iya, iya, Ya. iya. Suruh tidur di luar kali, Bu, seminggu. Oke. Ngambek dia, cari Ngambek. lain. Itu dia juga ya, bahaya ya, Bu ya. Itu aja Bu Adriani. Oke, iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ke Pak Doni dulu kali ya. Oke. Nah, gimana dulu istri Pak Doni meyakinkannya gimana akhirnya Pak Doni mau? Sebenarnya yang saya bicarakan di depan tadi, karena ketidaktahuan si bapak. Iya. Karena dia tidak tahu vasektomi itu kan kesannya ngeri. Operasi gitu ya Pak. Nah itu. Tapi kalau udah tahu, saya rasa mungkin nggak tertampung nanti sampai ke KBN. Oh iya juga ya. Karena memang pelaksanaannya itu sebentar sekali. Iya. Dibiayai pula. Dibiayai. Nah, kayak kemarin di Prima itu. Selesai operasi itu udah pakai celana panjang, keluarnya ketawa-ketawa aja bapak itu, nggak ada masalah gitu. Jadi karena ini mungkin perlunya ada sedikit mungkin dari BKKBN sosialisasi ke masyarakat. Tapi kalau mungkin tadi kami buka tadi, bahwa ibu kalau memang ingin lebih puasnya lagi, ibu silakan monggo datang ke Pusyandra. Iya, ke BKKBN. Atau di Instagramnya ditanya gitu kan. Betul. Tapi mungkin lebih enaknya bertanya langsung. Kadang-kadang untuk meyakinkan bapak tuh takutnya banyak gitu ya. Jadi silakan. Konsultasi dulu. Konsultasi. Kalau udah, saya rasa yakin kalau bapaknya udah tahu. Mungkin banyak yang mau, cuman ada sedikit ya tanda kutip ya Bu. Apa? Jangan disalahgunakan. Oh, nah maksudnya begini, kita ini laki-laki ini kan kalau udah di vasektomi itu kan bebas jalan tol. Nanti hijau pula rumput tetangga kacau juga kan. Nah itu yang penting. Nah yang paling penting sekali Ali, bahwa walaupun bagaimanapun kita sudah di vasektomi, kalau penyakit pasti menular. Oh. Jangan mentang-mentang saya udah di vasektomi, seenaknya aja Bu ya. Iya, penyakit kelamin maksudnya ya Pak ya. Penyakit kelamin itu pasti. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Iya. Lagian ada Tuhan di mana-mana. Iya. Nah kadang-kadang kan berpikirnya, kan aku udah di vasektomi. Seenaknya aja ya kan Bu ya. Nah jangan. Jadi kembali. Oke, terima kasih Ali. Terima kasih Pak Doni. Bu Kaper mungkin ditambahkan Bu, ini ada seharusnya memang ada konseling dulu kah atau gimana Bu? Iya, memang kita semua, jadi tidak hanya untuk MOP ya, jadi semua kita kontrasepsi itu memang harus konseling dulu. Jadi intinya konseling ketika dijelaskan efek sampingnya, tentu semua alat kontrasepsi pasti ada efek samping ya, tidak bisa 100% efektif ya. Nah kita harus jelaskan sejelas-jelasnya kepada calon aseptor, kemudian kan karena konseling ya, jadi aseptor lah yang memilih mana yang paling cocok ya sama beliau. Nah tentu kita harapkan tadi karena kita di Riau ini kan masih rendah ya capaiannya, sementara kita harapkan tadi KB tidak hanya urusan wanita. Nah tentu kita berharap ya pria juga. Karena seperti disampaikan tadi kan mungkin rendahnya ini untuk sementara kita ya, pertama mungkin karena pemahaman tadi, terutama yang bapak-bapak atau pria ya, pengetahuan tentang vasektomi ada rasa ketakutan, seperti katanya kebiri. Karena kalau kebiri itu kan yang dibuang itu kan buah testisnya, buah jakarnya buah itu. jakar, sementara dia tidak menyinggung sama sekali, dia rasanya sedikit. Serem banget di kebiri ya Bu. Jadi tidak hanya itu dan seperti menyebabkan impoten. Nah, Pak Doni tadi kan sudah bercerita panjang lebar. Dan juga itu karena pengaruh masih budaya ya. Nah ini kita harapkan tentu kita BKKBN sesuai saran Pak Doni tadi, kita akan selalu meningkatkan sosialisasi kita, meningkatkan KIE kita kepada keluarga-keluarga dan meningkatkan konseling, terutama teman-teman PLKB di lapangan ya, untuk bisa melakukan konseling kepada pasangan usia subur, terutama bapak-bapak kita ya, untuk bisa ikut MOP. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Jasmayeti. Pak Doni dan Bu Kaper mau tanya nih, setelah pakai KB ini apa bisa dibuka kembali? Apakah nanti ada efek sampingnya? Terima kasih Pak dari Iyet di Matahari Plaza Citra. Mungkin Bu Kaper dulu Bu, ya silakan Bu tambahkan. Artinya Bu. tadi sudah ada pertanyaan juga ya, sepertinya benar. Jadi seperti kami sampaikan tadi bisa. Jadi kita bisa rekanalisasi namanya penyambungan kembali ya, fungsi reproduksi, artinya apa? Berfungsi seperti biasa kembali ya. Betul. Bisa, tentu kalau nanti bisa mengambil lagi ya Pak Doni ya. Dan sepanjang ini belum ada efek sampingannya yang itu berdasarkan yang dari kita kan lakukan wawancara atau survei kepada
bapak-bapak ya? yang sudah melakukan Vasektomi. ini atau ini, makanya kita seperti Pak Doni yang hari ini juga hadir di studio kita ini, bisa ditanya langsung ke beliau kan sebagai pelaku yang mengalami langsung. Betul. Oke, nah Pak Doni, gimana Pak Doni? Ini mungkin si Ibu Jasmayeti udah mikir-mikir nih, kayaknya suami harus dibujuk nih. Gimana nih pengalamannya? Mungkin Bu Jasmayeti baru gabung ke kita, Bu, mungkin ya. Tadi nggak dengar pertanyaan yang tadi. Silakan Pak Doni. Sebenarnya ya nggak ada efek samping, nggak ada sama sekali. Kita fit-fit aja, sehat-sehat aja. Semakin katanya ya Pak. Semakin. Jadi ya mungkin ya perlu yang disiapkan itu ya kesehatan ibunya lagi. Karena si bapaknya sudah vasektomi, aduh. Jadi ibunya harus siap-siap ya. Harus agak lebih kuat lah ya, lebih fit lah ya. Fit. Mungkin itu fisikisnya ya Bu ya. Karena saya udah bilang tadi mungkin fisikisnya karena tidak akan mengambil lagi ya, rasa was-was takut itu udah nggak ada. Kalau orang udah nggak ada rasa takut kan santai aja. Jadi santai dia, lebih rileks ya Pak ya. Lebih rileks. Jadi itu mungkin Bu Yet. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan Bu Yet bisa meyakinkan suaminya. Kalau enggak, silakan konsultasi ke saya langsung ke BKKBN. Bisa. Baik. Seperti Pak Doni tadi saya pernah dengar juga nih ya, pernah mengikuti. Terus adalah salah seorang kepala daerah ini, ada Bupati Banyumas dulu saya pernah dengar ya, Bapak Ahmad Hussein. Bercerita pengalaman beliau semakin dengan umurnya 61 nggak salah, semakin fit, semakin sehat katanya, kayak gitu kan, tetap karena tadi yang dihasilkan itu bisa menambah gizi apanya lagi ya Pak, karena sperma yang pada tidak diserap ke tubuh akhirnya jadi lebih sehat ya Bu ya. Segar gitu ya. Oke. Baiklah. Jadi intinya udah terjawab ya yang Bu Jasmayeti. Bunda Itamirun di Bukit Barisan, ini Bunda Itamirun bilang setuju sekali kalau laki-laki ambil peran untuk KB ini vasektomi biar nggak merajalela. Ini maksudnya apa ya? Pak Doni? Sebenarnya sebelum vasektomi merajalela Pak. Mungkin merajalela dalam pengertiannya yang mana ya? Sebenarnya justru saya bilang sesudah vasektomi itu bisa merajalela lagi. Oh gitu. Karena apa? Karena dia udah tidak membuahi ya. Jangan salah Bunda Itamirun. Jadi cuman mungkin tidak bisa menghamili lagi, tidak membuahi lagi ya, Bu Kaper. Tapi semakin fit, semakin sehat. Libido agak meningkat, kan begitu. Iya, tentu saya tambahin ya, merajalela dalam artian tanda kutip untuk istrinya ya, karena syaratnya tadi kan ikatan perkawinan yang sah ya. Betul. Ya, jadi ini perlu juga kita sampaikan. Ditegaskan lagi ya Bu ya. Ditegaskan lagi untuk vasektomi ini tidak hanya bapaknya, ada juga harus ada persetujuan istrinya. Karenanya makanya kita syaratnya juga harus mengisi info konsen, namanya info konsen dan info choice, sehingga si istri ikut menandatangan. Artinya apa? Jadi setuju, istri menyatakan, jadi istri tahu ya dengan syarat yang saya sampaikan tadi, kemudian setelah dikonseling sama petugas lapangan nanti, dan si suami istri ikut menandatangani kalau mereka sudah dikonseling itu, makanya ada info konsen dan info choice. Jadi setiap kita itu tidak itu main paksa itu tadi ya. Tidak ada paksaan dari pihak manapun ya. Kerelaan ya, dengan ikhlas gitu tadi syaratnya itu tadi kan. Kenapa mesti dibujuk harusnya ya Bu ya, padahal ini demi kesejahteraan keluarganya. Itu tadi karena nggak tahu. Mungkin ya karena ketidaktahuan. Saya kaget juga nih hari ini banyak ya pemirsa yang mungkin jadi sepertinya ini juga sama kami BKKBN, jadi berarti kami harus meningkatkan sosialisasi kami mensosialisasi, meningkatkan KIE, artinya apa, mari tingkatkan kesadaran bapak-bapak ya dalam ini pria untuk bisa berperan dalam kontrasepsi ini ya. Kontrasepsi ini dalam artian MOP ini gitu. Betul. Oke, ini udah segmen terakhir Bu. Mungkin langsung ke harapan Ibu. Ini mungkin kita bergerak dari tadi capaian di vasektomi ini yang masih minim ya Bu untuk kontrasepsi. Ini apa harapan Ibu ke depan Bu? Iya, tentu harapan kami ke depan mungkin dengan pemirsa hari salah satu kami hari ini ya, strategi kita melakukan sosialisasi melalui Radio Brabas ini ya. Seperti kita lihat nanti si Ibu katanya bujuk bapaknya, nggak perlu dibujuk sebetulnya, menjelaskan. Sudah sampaikan tadi, mungkin yang berumur di masyarakat selama ini ya, jadi sudah langsung Pak Doni bercerita tadi, tidak hal demikian. Dan tentu sekali lagi kami berharap ya dengan masih rendahnya kesertaan KB pria di Provinsi Riau ini, tentu dengan harapan setelah ini kita bisa tingkatkan. Kalau memang ada permasalahan yang ingin lebih ditanyakan detail lagi, bisa menghubungi kantor pengendalian penduduk dan KB Kota Pekanbaru, di Jalan Puyuh itu, Jalan Puyuh, atau langsung ke BKKBN. Ada Posyandu
Chandra Di Jalan namanya. Terubuk ya, Bu, Jalan ya? Terubuk, atau melalui Barabas sendiri bisa Yes, nanti disampaikan betul, gitu, betul, dan juga betul. teman-teman kami di lapangan. Betul. Dan tentu kalau ingin istrinya bahagia juga ya, tentu si Bapak, karena tadi pasangan suami istri, Bapak Iya. dan Ibu harus berperan untuk mewujudkan keluarga-keluarga yang sejahtera di Provinsi Riau yang sehat, mandiri itu ya. Betul. Nah, tentu kami harapkan kalau Bapak sayang istri, ayo ikut vasektomi. Tuh, Iya. ketahuan ini topiknya dari siapa ya. Terima kasih Bu Iya. Kaper sudah hadir, Bu. Terima kasih, Kepala sama-sama, Perwakilan Li. BKKBN Provinsi Riau, Iya, Mardalena iya, Wati Yulia. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, kemudian Pak Doni mungkin disampaikan harapannya kepada bapak-bapak, teman-teman bapak di luar sana yang mungkin selama ini belum berpikir seperti Pak Doni. Nah, silakan Pak Doni. Terima kasih. Sebenarnya yang perlu saya sampaikan, tidak perlu takut kata bukan operasi gitu ya. Iya, bukan ularnya yang dibunuh Iya. kata Pak Bu Ular Kaper sih tadi. stabil. Bisanya aja yang dibuang. Dan pun yang perlu dirubah itu Ah. operasinya kecil sekali gitu. Iya, iya, Jadi iya. yang ditakutkan bapak-bapak ini kan kata itu Bu, Iya. langsung takut langsung kan. Takut. Iya. Nah sebenarnya tidak. Iya. Apalagi dengan alat yang baru sekarang yang kata Iya, Bu Kepala PTPA. tadi, itu Pas- lebih Vasektomi tanpa Lebih pisau. sederhana ya. lebih cepat, Cepat dan cepat gitu ya. aman. Perempuan aja implan bisa kok ya Bu ya. Iya, Lebih lebih payah lama, lagi, lebih Nak. lama implan lagi loh Tuh, masangnya. kan. Atau MOW lebih lama lagi Bu. Tuh kan. Lebih lama. Nah, harusnya nggak ada yang kalau ketakutan harusnya nggak ada ya. Ada ya kalau memang pengen lebih jelasnya, ingin ketemu saya silakan monggo ketemu. Iya. Ketemu di Pusyandra. Oke, baik. Pak Doni terima kasih sudah hadir di Barabas Terima kasih, FM. sama-sama. Bisa kasih testimoni, kasih motivasi juga untuk keluarga-keluarga di luar sana agar lebih sejahtera intinya begitu ya Bu Kaper ya. Iya, iya. Iya Pak Doni ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini kalau misalnya di masa pandemi memang tatap muka ini sangat dikhawatirkan banyak orang Iya. ya, tapi kalau untuk informasi lebih banyak terkait BKKBN bisa melalui Instagramnya Mitra Kota di @bkkbn.riau. Kemudian atau informasi yang lebih banyak lagi tentang BKKBN bisa klik ke www.bkkbn.go.id ya, atau bisa langsung datang ke kantor perwakilan BKKBN di Jalan Terubuk nomor 1 pada hari dan jam kerja. Pasti di sana memang area protokol kesehatan COVID-19 ya Bu ya. Iya. Nanti pokoknya ada semuanya lah, udah komplit banget ya. Terima kasih Bu ya. Kita aja di Barabas FM dikasih masker nih semua dari Iya. BKKBN. Harus ya, Harus karena ya, Bu, kita ya? memang sampaikan juga perilaku ya, perilaku kita sekarang untuk pandemi COVID Kebiasaan ini. baru ya? Nah, memang kita harus merubah perilaku kita. Artinya apa? Kita harus tetap memakai masker, Iya. menjaga jarak, rajin cuci tangan, Betul. menghindari kerumunan. Ada satu lagi Apa, Bu? pesan kita, Apa? menghindari kehamilan dulu. Di masa Menunda. menunda kehamilan Nanti, dulu. nanti di segmen selanjutnya menunda kita bahas kehamilan ini ya Bu dulu. ya. Iya, Kenapa harus dihindari di masa pandemi? menunda bukan menunda. Menunda. Ya. Menunda.